Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kita mengetahui alasan kenapa riba diharamkan adalah karena riba akan menetapkan atau membebankan persentase suku bunga tertentu untuk melebih-lebihkan jumlah seluruh pokok pinjaman yang dibayarkan kembali kepada peminjam. Arti riba sendiri adalah tambahan tertentu yang diberikan untuk barang tertentu secara tidak adil dengan tanpa adanya kesepakatan yang terjadi dalam suatu transaksi. Selain kerugian yang diterima oleh salah satu pelaku transaksi, pengambilan dasar hukum dari pengharaman riba adalah hadis dari Jabir yang menyatakan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi dan mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama dilaknat. Hadis ini merupakan hadis syai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam bertransaksi, pasti semua orang mengharapkan keuntungan dari proses transaksi yang manfaatnya sama-sama disepakati pihak pertama dan kedua. Maka dari itu, agar tidak terjebak jerat riba, sudah seharusnya setiap orang mengenal dan memahami jenis-jenis riba ini. Nah, kali ini kami telah merangkum literatur hukum Islam tentang beberapa jenis riba yang harus diketahui. Pertama, riba qad. Pengertian dari riba qad ini adalah tambahan pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Singkatnya, riba ini terjadi apabila kreditur mengambil kelebihan dari kreditor, sehingga pemberi uang menjadikan tambahan tersebut sebagai keuntungannya. Sebagai contoh, rentenir yang meminjamkan 10 juta dengan syarat pengembalian ditambah bunga 20% selama 6 bulan. Kemudian ada riba fad. Riba fad adalah apabila ada tindakan jual beli suatu produk atau pertukaran barang ribawi sejenis dengan berbeda takaran. Misalnya seseorang menukar satu karung kopi kualitas baik dengan dua karung yang juga berkualitas baik. Hal ini termasuk riba karena berbeda ukuran timbangan dalam satu jenis barang yang sama. Cara menghindarinya adalah sebaiknya masing-masing membeli dengan harga atau menukar dengan barang yang sesuai. Kemudian ada ribayat. Ribayat adalah riba yang diakibatkan oleh aktivitas yang jika pada saat transaksi mengalami keterlambatan, maka nilai jual atau membelinya akan berbeda. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada kepastian nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan barang akan diserah terimakan. Contohnya, ada seseorang yang ingin menjual mobilnya. Kemudian ia memberikan penawaran. Jika dibeli dengan tunai, maka pembeli akan mendapatkan harga 60 juta rupiah dan 100 juta jika dibeli dengan sistem angsuran. Selanjutnya, keduanya tidak tegas dalam menentukan cicilan yang dibayarkan berkala sampai akhir transaksi. Selanjutnya ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan salah satu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli atau pertukaran komoditas ribawi yang berbeda-beda dan dilakukan dalam bentuk hutang sehingga muncul adanya tambahan nilai atau harga barang ketika terdapat penangguhan waktu pembayaran. Misalnya si A membeli motor si B seharga 15 juta dengan cara berhutang dan akan dicicil selama 3 bulan. Lalu, jika waktu pelunasan melebihi waktu yang sudah disepakati, maka si A harus membayar tambahan cicilan sebesar 500.000 setiap bulannya. Dan terakhir ada riba jahiliyah. Jenis riba ini disebabkan karena total hutang yang dibayarkan lebih tinggi dari pokok hutang yang ada. Sehingga ketidakmampuan mengembalikan utang ini dimanfaatkan oleh kreditur untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peminjam tidak dapat melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Sedangkan hutang semakin menggunung dan merugi. Sebagai contoh, ketika rentenir yang memberikan pinjaman dengan syarat harus lunas dalam waktu tertentu. Seandainya dalam waktu yang sudah ditentukan belum bisa melunasi, maka rentenir berhak mengambil BPKB atau surat tanah sebagai jaminan. Konsep jenis riba ini hampir sama dengan riba nasi'ah, karena keduanya masih berhubungan dengan hutang dan telatnya tempo pembayaran yang menyebabkan bertambahnya nilai yang dibayarkan. Juga ada beberapa ulama yang menyamakan keduanya.
Yang mengherankan sekarang adalah kenyataan di sekitar kita yang sering terjadi adalah praktek riba sebagai sarana meraup keuntungan. Maka dari itu, setelah mengetahui jenis dan proses riba itu terjadi, kita harus menghindarinya dan jangan sampai terjatuh dalam lubang dosa yang bernama riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.